Halo? Halo? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di podcast Hydran. Bareng Putu dan di episode ini karena ini episode terakhir di season yang kedua dan nggak tahu sampai kapan akan comeback lagi nih podcast. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya ya, podcast ini akan break sampai waktu yang gak ditentukan. Kalau yang waktu di season 1 itu mungkin sekitar 3 bulanan. Kalau yang sekarang ini benar-benar gak tahu comebacknya kapan. Tapi di episode 100 ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu wanita yang dia tuh profesinya multi profesi. Jadi dia nggak cuma kerja di satu bidang aja, tapi di beberapa bidang. Salah satunya adalah dancer. Jadi kita akan ngobrol banyak tentang experience-nya dia selama bekerja terus. Dan karena podcast ini dari Bekasi, kebetulan orang ini juga dari Bekasi, kenalnya juga udah lama. Kalau misalnya warga Bekasi ada yang tahu nih suaranya, ini kayaknya suaranya nggak asing nih. Coba tebak kira-kira orang ini siapa dengan mention account Instagram Podcast Hydran, boleh Twitter, Instagram, Facebook, TikTok @podcasthydran atau DM kalau emang dirasa tahu. Karena sebelumnya sering banget oh ini kayaknya kenal nih, nama aslinya ini kan. Karena nggak semua narasumber di podcast ini itu menyebutkan nama aslinya, termasuk di episode yang 100 ini. Oke, kita langsung masuk aja di pembahasan episode ke-100. Di depan persis nih udah ada sosok wanita yang akan kita kulik hari ini. Namanya adalah Sasha. Ini gue sebutnya Sasha aja. Jadi kalau ada yang pengen tahu orang ini siapa, pasti nggak akan gue sebut. Tapi kalau ada yang tahu orang ini siapa, suaranya kayaknya nih, mungkin teman SD, SMP, SMA, boleh DM aja. Nanti gue akan sebutkan ini benar atau salah gitu. Oke, mari kita sambut. Kita kenalkan di sini di depan saya sudah ada wanita bernama Sasha. Halo Sasha. Hai. Bagaimana mendengarkan suara sendiri? Lucu ya. Ternyata suara aku bagus juga. Gue baru sadar ya. Kenapa jadi dancer kalau suaranya bagus? Jadi penyanyi dong, singer dong. Kayaknya nggak nyampe deh. Maksudnya nggak ada cita-cita juga pengen jadi penyanyi. Oh, cita-citanya apa Sasha? Kalau dulu kecil cita-citanya sih pengen jadi pramugari. Itu kayak cita-cita semua orang gak sih dulu ya? Dong. Emang iya? Iya. Selain jadi guru, pramugari jadi pilihan terbanyak kayaknya. Terus nggak jadi pramugari? Nggak jadi. Kenapa? Nggak cukup kualifikasinya mungkin. Apa yang bikin nggak cukup emangnya? Banyak faktor sih. Mungkin dari tinggi badan, dari face juga. Mungkin ya. Tinggi badan yang berapa? Cuma 155. 155 ya? Oh, standar 165 ya?
Iya, gitu, 160 minimal. 160 ya, 5 cm lumayan lah ya. Tapi kan ngaruh. Itu nggak pakai hak juga kan? Iya, nggak boleh pakai. Oh ya, masih kurang 5 cm. Ya. Nah, itu tadi suara yang sudah terdengar. Nah, di episode ini kita akan mulai perjalanan seorang Sasha. Sebenarnya Sasha ini umurnya nggak jauh beda, ya kan? Sama gue nggak jauh beda. Nah, di level yang sekarang, di umur yang sekarang, untuk orang-orang yang biasanya mungkin ada, kalau anak zaman sekarang ya generasi strawberry, ngejar karir tuh penting banget gitu. Kayak mulai startnya dari mana gitu. Tapi kalau seorang Sasha ini kan lulus sekolah itu kan kita nggak beda jauh ya tahunnya. Lulus sekolah, sempat kuliah nggak? Sempat kuliah, tapi itu gak selesai. Karena? Karena masalah keluarga kali ya. Kok jadi keluarga? Banyak faktor sih. Salah satunya faktor terbesar itu keluarga. Aku sempat kuliah sekitar 5 tahun. Hah? Kuliah 5 tahun udah lulus dong harusnya. Iya, dan itu aku sempat cuti setahun karena aku tergiur kerja sampingan. Aku waktu itu di tahun berapa ya, aku lupa. Aku kenal sama kamu. Ya. Kebetulan kamu juga Dulu saat itu ngasih aku job. Ya. Tapi sebelum-sebelumnya aku pun emang dari sekolah suka banget namanya nari. Oh. Tapi aku nggak mikir ternyata skill yang aku punya itu bisa menghasilkan uang. Nari ya, berarti emang dari kecil suka nari, terus di sekolah itu suka nari tuh ekskul gitu kayak gitu. Iya, ikut ekskul. Oke, terus setelah kuliah nggak selesai berarti? Enggak. 5 tahun nggak selesai? Yes. Sayang banget waktunya. Padahal aku tinggal skripsi loh. Iya, kenapa nggak diselesain aja? Kalaupun diselesain juga pasti bayar semesternya, cuti semesternya juga udah banyak dong. Karena aku juga nggak tahu. Berapa tahun? Pokoknya dari 2015, sekarang 2000 berapa? 2023. 15 sampai 23. Berapa semester tuh? Banyak. Tapi kan bayar cuti kan ya? Cuti per semester 700.000. 700? Yes. Mahal banget. Iya, karena kan aku kuliahnya di swasta. Oh, biaya kuliahnya berapa berarti per semester? Per semester 6 juta. Oh, cutinya 700.000 per semester. Iya. Let's say ini udah tahun ke 8 kali 2 16 kali 16 kali 10 aja udah 7 juta. Kurang lebih mungkin bisa sampai 10 atau 12. Iya, 10 11. Untuk bayar 11, cuti 12 semesternya juta. aja. Tapi habis itu skripsi selesai dong. Iya, sebenarnya tinggal skripsi doang selesai. Ih, nanggung banget, aneh banget kenapa nggak diselesai, kecuali baru 2 semester. Ini udah tinggal skripsi. Karena itu kali ya, aku tergiur sama segitunya. Iya, karena memang lumayannya itu aku bisa menghidupi diri aku sendiri dengan hidup di Jakarta gitu. Maksudnya gimana ya? Kalau orang kan bilang hidup di Jakarta itu kan keras. Dan itu lewat dari skill aku bisa hidup sendiri gitu di Jakarta. Sampingannya itu berarti dancer itu? Iya. Oh, berarti kalau yang benar-benar as a professional dancer itu setelah lulus SMA udah mulai menghasilkan atau pada saat kuliah itu ya? Pada saat aku kuliah justru. Oh, berarti kalau dancer itu gini ya, kalau sekarang mungkin kita bisa bilang tapi ini sekali lagi ya disclaimer dulu, kan aku nggak tahu ya dancer yang kayak gimana apa? sih gitu Iya, kan. dancer yang dimaksud tuh kayak gimana, apakah cuma nari atau kayak cheerleader tuh dancer bukan ya? Bukan. Beda ya, tapi kan Dancer dance juga dancer tuh kategorinya banyak.
Dan aku pun baru tahu setelah aku kerja sebagai dancer. Oh, apa aja emang dancer? Ada ballet, itu kan termasuk dancer juga. Ballet. Itu dancer juga. Terus apa lagi? Terus ada yang suka penari-penari daerah, penari TV, itu juga disebutnya dancer. Oh, itu dancer juga yang nari-nari budaya. Iya. Oh, oke. Tapi kalau aku mungkin dancernya agak lain ya. Dancermu apa? Aku lebih ke dancer seksi sih. Sexy dancer. Yes. Oh, sexy dancer itu berarti role-nya apa? Maksudnya dia tuh ngedance, tapi pakai pakaian yang seksi gitu. Iya. Segitu aja. Karena sebagian orang yang mungkin awam sama dancer, apalagi dengar kata sexy dancer, pasti dikaitinnya sama hal yang negatif. Padahal emang negatif, cuma kalau aku, versi dancer aku itu lebih ke koreo, tapi pakaiannya seksi gitu. Koreo, ada koreonya. Ada koreonya. Tapi seksinya itu maksudnya sebatas apa? Sebatas liukan badan. Tapi nggak sampai telanjang. Oh, nggak telanjang. Enggak. Berarti Kita ada kostum pakaiannya, tertentu. Kostumnya? Paling yang disebut kostum haram itu ya sebatas bikini. Bikini. Oh. Oke. Berarti kan ya bikini lumayan lah ya, lumayan terbuka kan? Banget. Apalagi dengan orang yang punya pemikiran awam gitu. Saya kan mikirnya dancer nih. Gitu. Tahu lah di Jakarta. Kalau kayak gitu berarti ngejobnya kalau bikini ya di kolam renang gitu. Ada yang di kolam renang, ada yang private party, ada yang Private acara party tuh gathering. ada bikini juga. Iya. Tapi ada airnya. Kok pakai bikini? Di pantai acaranya. Private di Iya. pantai. Terus ngedance gitu di Ngedance. depan siapa? Di depan orang-orang banyak. Tapi itu benefit. Biasanya kalau event kayak gitu benefitnya lebih gede. Satu, bayaran kita bayaran. gede. Kedua, kita juga dapat saweran. Saweran dari peserta-peserta itu cowok cewek gitu. Kebanyakan cowok sih kalau yang ngadain event private party gitu. Tapi ada ceweknya. Maksudnya entah dia bawa pasangannya misalnya. Kalaupun ada paling ya sebatas teman-teman kantornya aja sih. Oh, bukan kayak pasangan. Bukan gitu pasangan. Ya. Susah juga sih kalau lagi private. Berarti kalau misalnya kayak gitu ya ceritanya ada saweran, dapat fee juga lumayan benefitnya, duitnya. Kira-kira kalau misalnya satu kali ngejob itu biasanya bisa dapat berapa? Dan itu ada main durasi atau no limit gitu. Yang penting semalam deh gitu. Biasanya kalau dari agensi dia deal-dealannya sama klien 2 atau 3 kali sesi nari. Dan itu durasinya sampai 10 sampai 15 menit lah kurang lebih. Satu sesi maksudnya? Satu sesi 10 sekitar sampai 15 iya. menit. Berarti kalau 3 sesi paling banyak berapa sesi? Paling banyak 30 menit. 2 sesi berarti ya? Sekitar 2 sampai 3 sesi ya? Iya. Berarti ngebagi gimana sih kalau sesi misalnya nih? Misal kalau event private party Private, ya. ya, Biasanya kan kalau sesi-sesi kayak gitu jam malamnya lebih berpengaruh. Misalnya kayak narinya di jam 1 malam dengan pakaian tertentu. Misalnya pakaiannya pertama kayak dress mini gitu. Nanti di jam 3 kita nari lagi, tapi pakainya bikini kayak gitu. Jadi lebih semakin malam semakin hot. Oh, ada jedanya. Iya, ada jedanya. Oh, kira langsung ini terus ganti baju, Berarti nunggu juga dong ujung-ujungnya. Nunggu. Tapi kan kita dapat fasilitas juga, kayak entah itu villa atau cottage. Oh. Berarti selama nunggu itu di belakang atau ikut join party? Enggak, nunggu benar-benar di ruangan. Oh, ada ruangannya. Enggak ikut party? Enggak. Enggak boleh ikut party? Enggak boleh. Kenapa? Kasian ya. Kan Kayak cuma sekedar iya. penghibur aja. Tapi kalau diajak misalnya, ayo dong party dong, baru boleh mau. Biasanya kalau kayak gitu jarang sih. Kalaupun ada yang ngajak ya. Emang profesional berarti ya. Oke. Terus kalau kayak gitu bayarannya per sesi juga atau per hari atau mungkin per apa biasanya gitu kalau event-event private? Aku gitu? perlu nyebut nominal?
boleh kalau mau disebut nominal. Jadi siapa tahu kan di sini ada yang Oh iya. pengen tahu nih, oh dancer tuh ternyata sekian. Seksi dancer ya, seksi Iya. dancer tuh ternyata sekian gitu. Kalau aku biasanya per 2 sesi bisa 500 sampai 750. Per 2 sesi. Per 2 sesi ya, bukan per 1 sesi. Per 2 sesi 500 sampai 750. sampai 750.000. Paket berarti ya per 2 sesi ya. Paket. Kalau cuma 1 sesi gimana? Nggak mungkin juga ya. Nggak cuma mungkin 10 sih. menit nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Oke, sekitar segitu itu baru 1 kali kan. Mm-mm. Dalam sebulan bisa berapa kali? Sebulan aku bisa, tapi dulu mah setiap hari sih aku. Hah? Setiap Iya, dan hari? itu beda-beda tempat ya. Oke, in average misalnya gope deh, misalnya ya. Gope 1 hari kali 10 aja 5 juta, kali 3 15 juta. Lu gede banget ya. Iya, tapi kan balik lagi, duit setan dimakan jin kan. Duit-duit panas kayak gitu tuh nggak bisa, Ya. namanya disimpan ya. Jadi kayak cuma sebagai penyambung hidup aja sih. Mungkin karena dari gaya hidup juga kali ya ngaruh. Iya, soalnya itu lumayan tau. Masa seduit-duit setan juga. Iya. Itu koruptor juga duit setan banyak, nggak habis-habis juga kan. Maksudnya emang Tapi lebih enak tergantung lagi kita. kalau narinya di luar kota atau di luar negeri. Luar kota atau luar negeri. Bedanya di fee-nya. Bedanya di gaji. Kita dapat gaji pokok. Kok ada gaji pokok? Iya, Kok bisa seru kan? kayak karyawan? Seru lagi. Jadi kalau di luar kota itu kita udah dipatokin selama sebulan nari. Hah? Itu misalnya bayarannya 5 juta Itu gaji pokok. gaji pokok. Tapi kan dari secara hitungan lebih kecil gak sih dari hitungan Iya, per sesi? kalau di total. Iya, ya. kayak gitu. Cuma kita dapat lebihannya itu dari penjualan minuman alkohol. Kok jadi penjualan minuman? Karena kalau di luar kota, dancer itu nggak cuma ngambil event aja, tapi dancer long trip namanya. Heeh. Jadi misalnya ada salah satu klub di luar daerah yang mau ngerekrut dancer dari Jakarta, Heeh. itu dia nyiapin kontrak untuk satu grup. Per orangnya misalnya gaji pokoknya 5 juta kayak gitu. Itu di luar dari penjualan minuman alkohol. Mungkin kalau dari penjualan minuman kita bisa dapat 15 juga, sama aja. Bedanya adalah karena kita menjual minuman, jadi harus mabok setiap hari. Oh iya sih. Lebih berat ketimbang Iya, event. iya. Bener juga ya, harus mabuk juga ya. Iya, susah juga sih kalau harus Susah. mabuk. Capek sih. Tapi untungnya kalau misalnya kita nari di luar kota, kita bisa ketemu orang-orang yang mungkin bisa dibilang baik ya. Bonusnya di situ. Enggak, kirain maksudnya orang-orang jahat, ternyata orang-orang baik. Iya. Baiknya dalam arti apa? Mungkin kalau sekarang bisa dibilang gadun. Itu Oh, berpeluangnya gede banget kalau misalnya di luar gadun. kota. Oh. Dan mereka memang selalu hiburannya itu ya, kayak. Iya. Oke. Sampai kenalan gadun itu kan identik dengan ya pria mungkin tua lah ya. Iya, yang suka kayak gitu Ah. kan. Terus berarti dia tuh baik dalam arti karena kadang suka ngasih tips, ngasih uang lebih Iya. atau Bahkan apa. jadi lebih kenal lebih deket, jadi sering jalan kayak gitu. Terus kita jadi dapat uang sampingan juga dari dia gitu. Oh, berarti jalan sama gadun juga. Iya. Jalan sama gadun biasanya kalau lagi keluar kota itu jalannya kemana aja? Emang nggak, kan ada gini ya, ada orang ya. Aduh, sama gadun gak enak, ntar kelihatan orang gitu. Awalnya sih iya, tapi karena balik lagi ya, karena keuntungannya juga gede ya, kenapa enggak? Kan kita juga nggak cuma dapat uang, bisa Iya belanja. sih, iya sih. Tapi maksudnya Tapi gimana? ya kadang malu juga sih kalau diliatin orang. Emang pernah rekor setua apa pria gadun-gadun itu? Paling tua umur 50 tahun. Wah, 50 tahun udah beruban berarti ya, udah tua banget. Tapi nggak enaknya kalau punya gadun itu ya kayak seakan-akan ya mereka pacar kita gitu. Oh, gadunnya maksudnya benar-benar kayak ngekip gitu ya? Iya, Oh, kirain dilepas habis setelah balik. enggak. Kecuali kalau kita udah balik ke
mes gitu ya? Iya, balik ke mes atau enggak kalau kita udah selesai kontrak, kita pulang ya udah kita jadi lost contact kayak gitu. Oh, berarti selama ini kalau di luar kota pernah ngitung nggak udah ngedance ke berapa kota gitu? Mungkin sebentar ya. Wah banyak nih. Banyak sih. Mana aja? Aku pernah ke Manado, Terus Bengkulu, Kalimantan, Kalimantan luas banget. iya Tarakan, Tarakan, Medan, Jayapura pernah, gila Jayapura, gimana itu? Malaysia jauh juga pernah. banget. Itu yang luar negeri. Iya. Luar negeri apa Malaysia sama ada lagi? Malaysia sama Thailand. Thailand. Hmm. Wow. Berarti luas juga ya. Itu yang tadi ada gapoknya kan? Iya. Yang di luar Jakarta kan? Iya. Tapi paling enak itu di Jayapura. Karena jauh. Bukan. Apa? Karena basah. Basah. Lahannya basah, bukan basah yang lain. Oh, lahannya basah. Maksudnya lahannya basah berarti Nyari uangnya gampang. ya. Karena kalau di Jayapura kita nari nih. Nari aja orang nyebar duit. Disebar uangnya. Dilempar-lempar gitu. Iya. Terus kita ngambilin gitu. Ya ngambilinnya kalau selesai nari sih. Oh, itu enggak apa-apa. Oh, kirain dia ngambil lagi kalau habis. Enggak, Tapi itu beneran buat kita. disawer Iya. gitu. Iya. Wow. Itu semalam bisa dapat 2 juta, 3 juta. Nanti kita bagi rata. Satu malam. Oh, Yes. dikumpulin bagi rata. Iya. Biasanya ada berapa dancer? 3 kalau long trip itu biasanya. Oh, 3 dancer dan emang tugasnya bukan shift-shiftan, bertiga terus gitu. Iya, bertiga terus setiap hari. Oh. Gitu. Dan mereka yang kayak gitu itu emang orang asli sana atau mungkin bukan orang asli sana? Orang asli sana. Tapi kalau di Jayapura itu kebanyakan orang-orang pertambangan. Oh, tapi orang-orang lapangan gitu atau orang-orang yang kantorannya? Orang lapangan. Justru yang banyak duitnya yang orang lapangan. Oh iya ya, bukan orang kantorannya. Iya, bukan. Itu orang Papua asli sana gitu yang Dan mereka bawa uangnya pakai kantong kresek hitam ya. oh, anjir. Serius, mereka nggak pakai tas. Wow. Bener-bener disebar dari kantong kresek. Dan itu lumrah ya? Lumrah. Kayak ya sebenarnya sih agak sedih juga sih. Kok sedih? Sedihnya kayak ya aku kerja gitu terus dilempar uang. Tapi ya happy juga sih kalau dapetnya banyak. Pernah ngitung nggak rekor paling banyak berapa kalau lagi long trip? Sawerannya atau Saweran lah. Kalau gapok emang beda-beda ya tiap kota? beda-beda? Oke, gapok dulu deh. Gapok paling gede di kota mana? Paling gede di luar negeri sih udah pasti. Kalau negeri pasti ya kan. Gapoknya kira-kira berapa? 8 juta kalau di 8 Malaysia. juta. Kalau di Indo Kalau di Indo dia paling kecil 3 juta, 3 juta, paling gede itu 5 juta. 5 juta. Itu berarti yang Jayapura tadi ya? Iya. Itu paling gede ya 5 juta. Itu gapok doang. Kalau saweran Kalau saweran paling banyak itu sekitar 4 juta sampai 5 juta lah mungkin. 1 bulan. 1 malam. 1 malam. Iya. Berarti bawa pulang berapa 1 bulan kalau misalnya let's say di Jayapura aja Waktu deh, di kita Jayapura ambil aku kasusnya. bawa pulang uang itu aku kumpulin 25 juta 25 juta 1 bulan. 1 bulan. Berarti kan 5 juta berarti sawarannya 20 juta. Iya. Enggak sih, Ini itu kan dibagi rata. enggak, itu dicampur dari penjualan minuman juga. Oh, jadi saweran sama penjualan minuman. Iya. Tapi catatannya ada kan? Biasanya kalau saweran aku celengin sih. Biar nggak kepake. Berarti kalau celengan sama jual minuman itu lebih cuan mana? Lebih cuan saweran dong. Kita nggak perlu capek mabok. Oh enggak, maksudnya dari yang 25 juta itu, let's say 5 juta itu kan gapok. Berarti sisanya 20 juta misalnya. Iya. Ini contoh aja ya, 20 juta. 20 juta itu yang jual Paling gede. minuman, yang jual minuman itu berapa kira-kira? Berapa persen? Kalau jual minuman dia Nyampe 10 juta nggak nyampe ya? enggak, paling 5 juta. Sisanya Oh, saweran sisanya paling saweran. gede. Betul. Wah, iya saweran jauh lah. Wow. Tapi kalau di luar kota, dancer itu kayak LC. Oh, Tahu LC kan? ladies escort kan? Yes. Eh, Kita juga harus nemenin tamu itu karaoke kalau tamu Oh, itu. pemandu lagu. Ya, kalau di Jakarta LC itu nemenin nyanyi gitu ya? nemenin nyanyi.
Oke. Tapi kan kalau di Jakarta bedanya kalau nari ya nari aja gitu, nggak perlu nemenin tamu. Beda ya. Beda. Tapi kalau di luar kota itu kita bareng-bareng sama Elsie. Jadi nanti si maminya ini ngebedain kayak yang depan dancer nih gitu kan, mau sama dancer enggak misalnya kayak gitu. Ditemeninnya. Ada. Mami itu agent atau bukan? Mami itu maminya si Elsie ini. Oh, jadi Tapi kalau kita datang, kita di bawah naungan dia juga. Jadi sistemnya gimana? Misalkan contoh ya, ini kan jadi menarik ya. Misalnya dapat info ada job nih butuh dancer, 3 seksi dancer selama 1 bulan di Jayapura misalnya. Oke, menarik nih, apply terus lolos. Kita tuh ketemu siapa? Agent gitu. Berarti di sini kita interview agent dulu gitu. Agentnya di sini atau gimana? Si pihak klubnya ini udah udah janjinya itu sama si agensi aku juga gitu. Jadi yang ngurus segala macam itu agensi. Kita tinggal berangkat aja. Berarti prosesnya ada agent. Agentnya ada berapa orang? Satu agent doang. Satu agent aja. Agent itu tapi nggak di sana kan? Tapi kalau aku sih ikut beberapa agent ya. Jadi aku pun kalau long trip beda-beda agent. Oh, yang kota tadi itu beda-beda agent. Beda-beda agent. Oke. Berarti secara flow nanti agent itu yang akan menyampaikan ke pihak klub. Pihak klub tuh kayak udah megang agent banyak lah ya. Iya. Terus salah satunya di bawah kamu tuh salah satu agent itu gitu kan. Iya. Jadi kayak jam kerja, terus kita pakai baju apa, terus kostumnya apa, terus kita mesti ngapain. Itu kita dapat info langsung dari agensi, bukan dari si maminya ini. Jadi kita kerja pun udah tahu gitu job desk-nya apa. Termasuk ya itu nemenin tamu juga. Oke. Berarti nemenin tamu itu definisinya cuma yang tadi ya, lagu-lagu gitu ya. Nggak sampai lebih. Kalau sampai lebih aku pernah sih. Tapi tergantung. Berarti beda lagi nih. Tergantung apa nih? Tergantung duitnya ya. Iya. Aku pernah tuh waktu di Jayapura ada kayak abang-abang gitu, dekil banget. Orang Jayapura dekil, emang orang asli sana gitu. Oh iya, oh ya ampun, maaf. Maksudnya kayak ya dari kulit kita pun beda jauh kan. Iya, karena di sana kan. Tapi orang itu baik banget. Dia tiba-tiba dia cuma minum bir 2 botol. Dia nyamperin aku, dia bilang mau join minum nggak, kata dia gitu. Ya aku ngeliat dong, minumnya cuma bir doang gitu. Ya udah deh gitu kan. Terus sampai akhirnya dia bilang, ayo saya ajak jalan-jalan. Wis. Aku bercanda dong. Ya udah, aku mau minta 5 juta ya. Buat jalan-jalan aja. Boleh? Dan itu langsung dijawab sama dia, boleh. Nah, karena aku waktu itu narinya sama teman aku juga nih. Itu kita waktu itu narinya cuma berdua. Karena aku kasihan sama teman aku ajak juga nih teman aku. Boleh ajak teman aku nggak bang? Boleh. Aku dapat 5 juta, teman aku dapat 5 juta. Wah. Pure, cuma jalan-jalan dong. Oh, jalan-jalan doang itu. Jalan-jalan, kalau di sana jalan-jalan kemana? Ada mall ya. Oh, ada mall. Oh, karena di kota ya Jayapuranya ya. Oh. Mall Sentani. Oh, kirain ya kalau Jayapura ya sih kayak ya sama nggak jauh beda kayak di sini lah ya. Tapi abis itu ya berlanjut hubungan aku sama dia. Pacaran. Tapi embel-embelnya ya aku minta duit juga sama dia. Oh, yang temenmu juga pacaran enggak? Enggak. Oh, pacarannya sama kamu doang? Iya, sama aku doang. Tapi dia pernah ngomong sama aku gini, bisa nggak kita main bertiga? Oh gitu. Terus itu ngomongin di hadapan kalian berdua? Ngomong sama aku doang. Oh, temenmu nggak tahu. Main apa, aku tanyakan. Bisa basi. Agak-agak shock juga sih. Terus aku juga bercanda tuh ngajakin teman aku, mau nggak? Gitu kan. Jadi udah disampaikan ke teman? Aku sampaikan. Kata teman aku berapa? Mau dia 10, aku bilang gitu. Per orang? Per orang. Oh. Terus. Ya udah, akhirnya deal. Aku dapat 10, dia 10. Jadi
Berarti kejadian dong. Iya, sempet itu pertama dan terakhir kalinya kayaknya aku trisam. Karena Karena tergiur uangnya. Oh, tapi setelah itu memang ada tawaran lagi tapi nggak mau atau Iya, emang setelah itu nggak ada tawaran lagi aku gak mau. Karena Takut. kirain karena duitnya lebih kecil. Ya mungkin itu juga kali ya. Iya bener lebih kecil. Iya, Tapi di situ juga, maksudnya di kota itu. enggak. Oh. Karena setelah itu aku cuma sebulan di Jayapura, aku pulang. Bukan emang sebulan atau enggak juga ya? Ada yang lebih dari Ada 2-3 bulan kontraknya. 2-3 bulan. Wah. Kayak di Malaysia aku 6 bulan. Hah, lama banget. Iya, kontraknya 6 6 bulan. Tapi kan dapat permit kerja. Kalau 6 bulan misalnya 2 bulan udah bete gitu, pengen pulang. Gak bisa, bayar denda dong. Dendanya gimana? Ngitungnya? Dendanya 3 kali gaji pokok. Jadi misalnya di Malaysia 8. 8 kali 3, 24. 1 bulan. Iya. Berarti maksudnya 6 bulan sisa. Kita bayar 24 juta, kita bisa pulang gitu. Oh, 24 juta langsung pulang. Mm-mm. Ya kali, males banget, gede Makanya. banget angkanya, gila. Itu yang bikin kita ya udahlah jalanin aja lah sampai kontraknya habis. Berarti kalau dihitung-hitung dari totalnya tadi tempat, terus gaya hidup gimana kalau di masing-masing? Kalau Bisa gaya- nahan nggak atau foya-foya? Kayak hidup sih aku biasa aja sih. Nggak hedonisme, Nggak. kesana kemari belanja. Tapi aku sempat hedon pas aku di Malaysia. Sehedon apa? Aku ketemu salah satu cowok. Heeh. Ya bisa dibilang gadun lah ya. Ini gadun lagi nih. Iya, gadun lagi. Umurnya berapa? 45. Oke. Terus? Terus dia bilang, ngapain sih kerja kayak gini? Udah kamu berhenti aja narinya. Aku yang biayain hidup kamu. Siap. Menarik kan? Menarik. Akhirnya aku sempat vakum nari itu 2 tahun. Hah? Yes, Kok 2 tahun? aku nggak nari-nari lagi karena kan emang hidup aku dijamin sama dia. Dikasih semuanya lah ya, kayak gaji gitu juga dikasih dong. Dikasih uang bulanan. Berapa sih kalau gitu bulanannya? Aku nggak gede sih, paling sebulan 10. Gede dong anjir. Bisa Ya tapi mungkin kalau dibanding sama ani-ani di Jakarta ya itu nggak seberapa loh. Ya kan? Wow. Ya lumayan lah. Berapa lama tadi total? Apanya? Dikasih 10 juta kan per bulan. Mm-mm. Selama berapa lama jadinya tadi? 2 tahun. Bayar cash di muka bisa nggak gitu? Ya, 10 kan berarti 120 kan? Iya ya, tau gitu. Iya, jadi di muka bayarnya. Setahun per tahun deh kayak ngontrak. Gak bisa sih karena kayak kalau sama gadun tuh kayak ngejalin sama pacar sendiri gak sih? Loh, emang niatnya sayang. Awalnya sih enggak, tapi lama-lama kayak ya sayang pasti ada lah. Jadi sayang beneran. Sempet, tapi ya udah karena Dia beda. punya istri gitu. Enggak, dia single. Dia belum nikah. Duda atau belum nikah? Belum nikah sama sekali. Berarti kalau apa namanya? Ya susah juga ya kalau ngomongin gadun, ngomongin perasaan dan sebagainya pasti arahnya bakal gimana ya, cinta gitu. Terus selama ngedance punya pacar? Sempet punya, tapi ya nggak pernah lama sih. Karena ngedance itu tadi ya? Iya, karena mereka sujon terus. Padahal emang iya. Kok bisa ya ngejalanin gitu? Maksudnya kayak, oh ini kan pekerjaannya beresiko ya. Tapi ya susah juga sih kalau nggak sabaran sih, nggak bisa diinin juga ya. Ya pokoknya intinya dancer itu enak sih nyari uangnya. Sekarang juga masih kayak gitu nggak? Masih, tapi kayaknya udah nggak sesering dulu karena aku sekarang kerja. Aku punya pekerjaan yang lebih formal, Lebih halal. lebih halal, bener. Tapi ngerasa kurang nggak kalau dibanding dulu? Jauh, soalnya jauh banget tau. Kurang banget. Sebulanmu sama sekarang. Kurang banget.
Cuma ya udahlah, namanya hidup ya kan. Iya sih. Kalau gitu-gitu terus kayak kapan berhenti dari zona nyaman? Ih, Padahal ya masih juga sih kadang dikit-dikit. sekarang juga masih segituan bayarannya, masih sama atau naik? Masih. Dancer mah nggak pernah naik sih kayaknya deh. Nggak, maksudnya ya naikin aja dari diri sendiri gitu. Nggak bisa karena kan agensi Ada yang punya agensi, patokan ya harga ke orang yang mau itu kan punya event. Ya juga sih, bener juga sih. Berarti kalau agensi motongnya berapa persen ya kalau misalnya? Kalau itu aku kurang tahu sih. Cuma kalau misalnya dia ngasih 750 per 2 sesi atau per 3 sesi. Mungkin dia 1 juta kali ya. Jadi dia Mungkin. motong 250, Mungkin. 25%. Standarnya agensi tuh 20% lah ya. Iya, Ya, tapi tergantung juga sih. tergantung eventnya juga sih. Tergantung eventnya juga, dan jangka waktu kan ngaruh juga ya, mau berapa lama gitu. Iya. Yang itu aja mungkin yang di kota-kota tadi bisa aja dia motong juga, tapi karena bulanan ya, jadi mungkin dia motongnya langsung bulanan. Kayak di Malaysia aja itu sebenarnya gaji pokoknya 10 juta tahu. Kok tahu? Iya, Taunya dari mana? dari agensinya langsung. Oh, dikasih tahu Per anak dipotong 2 juta. 20% berarti. Yes. Dan itu dia nerbangin 6 anak. Berarti dia dapat berapa tuh? 12 juta. Iya, 12 juta. Lumayan kan? Tapi yang ngurus-ngurus visa, permit, dokumen-dokumen, agensi, dan pasti duitnya beda lagi. Agensi ya. kayak cuma ngasih dokumen KTP gitu sih. Cuma yang ngurusin permit itu dari yang klubnya sana langsung. Sebenarnya Tapi- agensi juga kerjanya nggak banyak, cuma Iya, nerima. ya mungkin, tapi tanggung jawabnya lah. Iya sih. Tapi paspor ditahan. Paspor nggak kita pegang karena perjanjiannya waktu itu paspor dipegang masing-masing, cuma boleh libur itu 2 orang, nggak boleh bareng-bareng langsung 6 orang. Dan itu bergantian. Dan ada jadwalnya juga ya, request kayak Iya. gitu-gitu ya. Pantesan aja. Berarti ya sebenarnya kerjanya nggak secara waktu nggak lama-lama banget gak sih? Lama dong, kan kita standby-nya Kan malam kan? enggak, kita standby-nya itu di jam 8. Iya kan, standby ya. Iya. Make up gitu-gitu kan, Iya. pakai baju. Tapi kan kita nggak cuma boleh nggak boleh cuma di backstage, kita harus ngeflooring gitu, ketemu sama tamu-tamu, kayak Berarti say total hi. perhitungannya 1 hari kerjanya berapa jam? Pernah itu nggak? Saya startnya dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 4 pagi. 9, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 7 jam. Iya, Wah, kayak kerja kantoran ya. kayak kerja kantoran, cuma waktunya itu kan dibalik, Iya, iya. lebih capek. Terus kalau jam 4 gila, terus kalau mau keluar, apalagi ada tamu-tamu bandel ngajak keluar, berarti pulangnya jam berapa dong kalau misalkan kayak Bisa pulang jam 6, bisa pulang jam 7. Apalagi kalau misalnya 2 jam, kita 3 jam doang ya. iya nemenin customer nih misalnya. Heeh. Kadang kan customer nggak mau pulang ya, yang ada nambah minuman lah, kitanya udah mabok, mau nggak mau nungguin dia pulang dulu. Karena kalau misalnya kita pulang duluan kita nggak dapet tip dong. Oh, tapi kan kalau orang yang mabuk emang bisa ngasih tips kalau mabuk. Bisa kita palak. Oh, Nggak dia deh. nggak sadar ya kalau maksudnya dia Ya bisa biasanya ngasih- justru kalau orang mabuk lebih gampang keluar uangnya. Oh. Makanya kita juga harus ikutan mabuk biar nggak capek-capek banget gitu. Ya, tapi kalau kita mabuk bisa aja malah kitanya lupa, black out, terus nggak sadar. Aduh. Enggak sih, nggak pernah sih. Oh, berarti kuat juga berarti kamu minumnya. Karena mungkin tiap hari itu kali ya jadi kuat minum. Iya, bisa jadi sih. Kalau dancernya mabuk gimana ya? Ada kejadian nggak? Enggak pernah. Emang peminum semua berarti kuat. Tetap profesional dong sama job desk. Kalau enggak, kalau misalnya nggak nari karena didenda. Oh, ada dendanya. Ada dendanya kalau kita mabok, Dendanya terus nggak bisa kerja. per apa? Dendanya waktu itu 150 ringgit, itu sekitar 500.000 ya Per apa? per Per sesi. sesi. Tapi kan kalau udah mabuk nggak mungkin bisa nari 2-3 Iya. sesi kan. Iya. Pokoknya setiap nggak bisa nari
dendanya ya 500.000, 150 ringgit waktu itu. Ya lumayan juga ya kalau dikali-kali. Makanya kalaupun kita udah mabuk banget, paling nyolok mulut sendiri biar keluar gitu, biar nggak mabuk, biar sadar. Gimana caranya kita tetap nari. Gila berat juga berarti ya. Kalau misalnya di Jakarta ya nggak sampai separah itu lah ya. Jakarta enggak. Jakarta justru lebih enak. Santai ya. Lebih santai. Kita datang 1 jam sebelum sesi nari, selesai nari pulang. Karena di Jakarta kayak jual minuman itu secara formalitas doang sih, nggak mesti target. Nggak ada targetnya. Nggak ada. Ya ada syukur nggak pun sebenarnya nggak apa-apa ya. Iya. Wow. Menarik apa capek ya denger cerita? Menarik karena bukan capek Kak. Kalau ngebayangin kerjanya mungkin capek kan, kerjanya kebalik. Terus kalau kita nggak biasa pasti capek. Maksudnya kayak itu kan sebuah challenge ya. Tantangan aja kayak wah ini hidup demi dapat duit tuh harus kayak gini, jungkir balik ya, semua orang kayak gitu sih ya. Iya. Tinggal disertain hoki apa enggak, hokinya di mana gitu. Beda-beda orang beda hoki ya. Kayaknya aku salah satu orang yang gak hoki deh. Lah, kok gitu? Serius, karena teman-teman seangkatan aku itu mereka udah punya mobil, punya apartemen. Ya berarti waktu dulu uangmu kemana? Dulu uangmu muternya kemana? Atau di savingnya sempat saving nggak, nabung? Misalkan setelah berhenti dari luar kota itu, terus kan pindah kerja sekarang bulanan walaupun lebih kecil. Nah kan pasti ada dong saving, sisa-sisa uang yang dari sebelumnya itu kan dikemanain? Enggak, aku kerja buat nguliahin adik aku. Ya tapi kan nguliahin adekmu nggak, masa sampai 0? Serius? Kuliah di mana, mahal banget. Kuliah tempat aku juga. Sama. Tapi dari kerja berapa lama itu masa semuanya habis semua buat kuliah? Nah, aku sempat dapat gadun kan yang di Malaysia itu. Ya, itu aja udah lumayan. Itu aku sempet tuh dimodalin buat usaha. Berapa? Aku dikasih 50 juta, oke. Ya, aku dikasih pilihan buat buka usaha atau ngambil mobil. Mana cukup? Makanya dia cuma mau kasih DP buat mobilnya aja, sisanya cicilannya aku. Sendiri. Iya. Cuma ternyata kan COVID kan. COVID ya udah, akhirnya aku cuma bisa ambil keputusan buat usaha. Udah. Terus ternyata usaha aku nggak jalan, bangkrut. Apa sih sebut usaha apa? Laundry. Oh, laundry tuh sebenarnya cuan tau. Tapi mahal lama balik modalnya. Oh iya. Lama banget. Nah pas udah setahun jalan, mau 2 tahun, laundry aku lagi rame-ramenya, ternyata aku putus hubungan sama gadun aku ini. Oh, terus udah dong di stop berarti. Di stop. Akhirnya ya udah, nggak jalan lagi usahaku. 0. Akhirnya aku cari-cari kerja, terus dapat kerjaan. Sekarang ya udah sampai sekarang aku kerja. Wow. Berarti kalau dari ceritanya tadi lumayan banyak banget ya ketemu cowok ini. Pernah kebayang nggak? Ternyata udah sampai umur sekian. Wah udah cowok-cowok yang kayak gini. Pernah ngitung gitu. Ngitung sih, tapi ngitung sih enggak sih. Ngitung. Enggak kayaknya enggak sampai ngitung. Kayak kebayang banyak juga ya. Maksudnya kayak aku jalan sama beberapa cowok tuh banyak. Kira-kira berapa? Pernah bayangin angka kasar nggak? Jalan ya. Kalau tidur beda lagi. Jalan. Tidur deh. Jalan dan tidur. Berapa ya? Kalau jalan lah pasti puluhan lah ya. Puluhan ratusan lah ya kalau cuma jalan mah. Kalau tidur pernah ngitung nggak? Kalau tidur kebanyakan sih gadun-gadun aku malah jadi kayak pacar gak sih? Mungkin aku pacar tapi kan tetap tidur juga kan? Iya. Itu kan berarti dihitung juga kan? Ya pernah ngitung sejauh mana? Kan gadun juga bisa dihitung. Berapa gadun nih? 1, 2, 3 di mungkin sekitar 20 orang kali ya. Itu semuanya ya termasuk gadun tadi? Iya. Ya berarti puluhan lah ya. Puluhan awal.
Tapi ya gitu, karena keenakan kerja jadinya nggak ketemu jodoh deh. Ya curhat. Iya. Siapa tahu nih ada yang mau ini kan jodoh. Wah, mau dong ini Sasha seperti apa. Nanti aku kenalkan Sasha ini seperti apa, tapi harus yang minat. Kirim CV kalian. Soalnya Sasha pasti pengennya cowoknya yang Bertanggung jawab. apa kriteria selain bertanggung jawab dan baik, selain dua jawaban klise itu, apalagi yang tipe cowok lah yang kayaknya nih bisa jadi imam untuk keluarga masa depan Sasha. Apa ya? Mungkin mapan kali ya. Ya mapan Oh semua iya, mapan. klise banget. Lagi-lagi klise. Selain mapan, ganteng. Ya ganteng relatif sih. Ya lumayan lah, oke. Terus Seagama. seagama, terus nggak susah lah kalau itu. Ya Terus udahlah apa ya. lagi? Udah gitu doang. Iya. Gampang ya, gak ribet ya, maksudnya Gak ribet. Cuma mungkin kalau cewek kan lebih susah gak sih buat suka atau sayang sama orang. Prosesnya ya. Prosesnya. Selama ini masa nggak ada yang dekat Gak ada. di kantor misalnya? Atau Kantorku di... kebanyakan cewek semua. Oh, atau teman lingkungan rumah, teman SD, teman SMP, teman SMA. Aku ngekos. Bener-bener pure sekarang dunia aku tuh kerja, habis itu pulang, terus bangun lagi kerja, pulang lagi. Kayak rutinitasnya itu aja sih. Sebenarnya jujur monoton, cuma ya udah. Cuma aku dapat kabar Apa? baru dari tempat kerja aku. Tentunya dari apa ya, orang office sih yang ngomong tadi. Apa katanya? Katanya aku kemungkinan akan jadi manajer di cabang Cie. Bali. Tapi nggak tahu juga ya. Ya nggak apa-apa. Kita kan berusaha ya kan. Kalau emang itu udah jalannya mah syukuri aja. Nanti Ya, kan benar-benar. jadi apa ya? Jatuhnya kayak oke, kita tuh tumbuh, kita tuh berubah. Tapi kita kalaupun naik. emang nanti aku jadi manajer, aku bakalan kayak mikir dulu pahit banget sampai bisa ke titik ini tuh kayak bersyukur banget sih. Iyalah. Dari berbagai macam background story Iya. yang tadi. Iya. Wah, berarti kalau manajer kayak penanggung jawab lah di cabang itu ya. Iya. Oh. Wow. Ya kalau emang jadi hopefully ya, kita kan pengennya juga yang terbaik. Amin. Kan terus nanti bisa dapat jodoh sama manajer nih, jadi cari jodoh. Ya siapa tahu nanti dapat bule ya. Wah, kalau pengennya dapat bule ya? Enggak sih, aku juga nggak suka tipe bule. Kenapa? Nggak tahu, nggak suka aja. Kok nggak suka? Lebih suka Orang-orang maunya bule loh. lebih suka pribumi dong. Berarti kalau misalnya jadi manajer, wah, kenapa nggak main dating apps aja kan, terus jadi manajer, taruh nih statusnya manajer di ini, oh di dating apps. Aku udah main dating apps. udah tuh lagi main nih, Lagi main, tapi emang nggak tertarik sama sekali sih. main dating apps yang mana? Kan banyak dating apps, banyak banget. Dari Bumble, OkCupid, Heeh. apa? Coffee Meet Bagel. Terus Udah nggak semua ada? aku coba, tapi nggak ada yang kayak nggak ada yang tertarik aja gitu dari segi komunikasinya. Ya karena by chat, telepon, ngobrol. Ada orang yang boring buat di chat tapi aslinya bisa aja kebalikannya, atau bisa aja orang Iya. kelihatan seru pas aslinya enggak. Tapi emang nggak tertarik sih nyari cowok di dating apps. Nggak seru aja. Oh, oke. Oke, kalau gitu, udah lumayan panjang nih, Iya. walaupun nggak apa ya. Tadi kan kita bilangnya, wah, kayak setengah jam aja deh. Ternyata tidak setengah jam. Iya ya, nggak terasa. Ya kan, nggak kerasa kan? Ternyata hampir 50 menit, hampir 1 jam. Wow, sebuah cerita yang gue baru tahu, padahal ya dulu itu kita pertama kali kenal aja udah lama banget. Terus ternyata sampai sekarang ketemu lagi ceritanya udah banyak banget. Jadi sebenarnya
tiap orang punya jalan hidup, cerita dan jalan hidup masing-masing. Yang kita nggak tahu ya, orang bisa aja ya, people change, berubah, nggak tahu nih, entah dari rezekinya, karirnya, apapun itu. Jadi intinya termasuk di podcast ini ya, kita kan nggak tahu nih podcast ini bakal jadi apa. Intinya aku cuma mau mengucapkan terima kasih karena mau bersedia. Ini episode terakhir di season ini, dan mungkin kedepannya nggak bakal ada lagi podcast episode berikutnya sampai waktu yang belum ditentukan. Pasti nanti bakal di-announce di sosmed, nggak tahu deh sampai kapan gitu. Jadi terima kasih Sasha, episode 100 akhirnya kelar juga. Buat yang sudah mendengarkan juga selama ini, terima kasih banyak banget. Siapapun itu yang sudah mendengarkan, siapapun itu yang sudah men-share konten-konten yang tidak ada faedahnya ini. Buat orang-orang yang sudah komen, terima kasih banyak. Yang sudah mengingatkan, yang sudah menyisihkan waktunya untuk berkomentar, terus membuat ini berkembang terus dan introspeksi dari sisi konten, quality, quantity, dan sebagainya gitu. Akhir kata gue pamit dulu dan sampai ketemu lagi di waktu yang tidak ditentukan. Terima kasih Sasha, thank you ya. Iya. Dadah. Sama-sama, thank you, bye. Bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.